Halo, sanak saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di channel ini bersama saya Tan Marajo. Subscribe guys, subscribe. Terima kasih buat yang udah subscribe. Buat yang belum silahkan klik tombol subscribe di sudut kiri bawah video ini. Kali ini saya coba menanggapi satu pertanyaan pada konten sebelumnya mengenai Subandari, legenda pendekar Minangkabau di Tatar Pasundan, mengenai sejarah Kari dan Madi. Sayangnya tidak ditemukan banyak catatan yang lebih rinci mengenai Kari dan Madi ini. Hanya saja kita dapat menemukan beberapa catatan penting keterlibatan Kari dan Madi dalam perkembangan dunia persilatan, ilmu bela diri, khususnya dalam hal ilmu kebatinan atau tenaga dalam. Subandari, Kari, dan Madi, ketiga nama tokoh ini sering disebut-sebut dalam pengamalan ilmu kebatinan di Nusantara. Bagaimana peranan beliau dalam tenaga dalam atau ilmu kebatinan ini di Nusantara? Saksikan terus video ini hingga selesai. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk dapatkan informasi-informasi terbaru seputar dunia persilatan. Secara umum, para praktisi ilmu bela diri tenaga dalam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, sepakat bahwa ilmu bela diri tenaga dalam dipopulerkan oleh Nampon, yang nama aslinya adalah Mahmud. Nampon berasal dari kata Namfu, karena keahliannya dalam ilmu bela diri Kaifeng yang dipelajarinya dari ahli kungfu Cina peranakan Semarang yang bernama Chua Namfu pada tahun 1920. Kepopuleran ilmu tenaga dalam dipicu karena sikap nyeleneh Nampon saat menyambut kelahiran anaknya di stasiun Padalarang pada tahun 1932. Saat itu beliau menantang siapa saja yang berani menangkapnya, namun setiap warga yang menyentuh tubuhnya terpelanting. Peristiwa ini memicu banyaknya jawara Betawi dan Banten untuk adu tanding melawan Nampon. Banyaknya jawara yang kalah tanding berguru kepada Nampon, sehingga nama Nampon semakin populer. Di antara nama-nama jawara tersebut adalah Setia Mukhlis dan KM Tamim, yang kemudian mendirikan perguruan Trirasa di Bandung. Sejak itu berbagai perguruan silat tenaga dalam berkembang pesat, di antaranya Margaluyu, Budi Suci, Raga Jati, Jurus Seni Penyadar, dan beberapa aliran lain tanpa nama. Bahkan dari perguruan yang muncul ini menjamur hingga saat ini menjadi berbagai perguruan baru dengan nama dan bendera yang berbeda-beda. Dalam pengamalan ilmu tenaga dalamnya, Nampon beserta perguruan-perguruan ilmu tenaga dalam yang bersumber darinya tidak terlepas dari tiga nama tokoh yang namanya selalu disebut-sebut dalam amalan wiridnya, yaitu Subandari, Madi, dan Kari. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu tenaga dalam atau kebatinan Nampon berasal dari ketiga tokoh tersebut. Merujuk dari berbagai catatan, dapat disimpulkan bahwa hubungan Nampon dengan ketiga tokoh tersebut terkait dengan perguruan silat Cikalong, yang merupakan pengembangan dari silat Cemande, yang dibawa oleh Abah Khoir, yang diakui sebagai pencipta silat Cemande. Keberadaan Abah Khoir di Cikalong disebabkan karena Arya Cikalong yang membawa Abah Khoir ke Cikalong untuk mengajarkan dan mengembangkan silat Cemande di daerahnya. Selain belajar dengan Abah Khoir, Nampon juga belajar dengan Abang Madi, Abang Kari, dan Eyang Sahbandar. Dengan demikian, Nampon merupakan generasi kedua atau seterusnya setelah Raden Ibrahim Jaya Perbata, karena keberadaan Bang Madi dan Bang Kari dari Cikalong tidak terlepas dari peranan Raden Ibrahim Jaya Perbata, pendiri perguruan silat Cikalong. Bang Madi adalah seorang pedagang kuda Eropa yang berasal dari Pagaruyung, Sumatera Barat. Salah satu keahlian Bang Madi adalah menundukkan kuda-kuda liar. Beliau merupakan guru ketiga bagi Raden Ibrahim Jaya Perbata setelah belajar dari Raden Ateng Alimuddin dan Bang Rauf. Pertemuan Bang Madi dengan Raden Ibrahim Jaya Perbata diawali ketika Raden Ibrahim membeli seekor kuda Eropa yang sangat besar, liar, dan membutuhkan penggantian tapal kuda.
Akhirnya Raden Ibrahim membawanya ke Bang Madi yang memang ahli menangani kuda liar. Bang Madi menyanggupi ketika Raden Ibrahim datang dan memintanya mengganti tapal kuda. Dengan tenang, dia mengganti tapal kuda. Tiba-tiba ketika membuka tapal yang lama, kuda ini menendang sehingga membahayakan jiwa Bang Madi. Bang Madi dengan refleks dan rileksnya menangkis dan mengakibatkan kaki kuda itu patah. Kejadian tersebut membuat Raden Ibrahim kagum dan penasaran. Dia tidak menyangka sama sekali dengan perawakan yang kecil dan terlihat lemah, Bang Madi bisa melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak yakin bisa melakukannya. Konsep jurus pukulan Bang Madi adalah melumpuhkan lawan dengan cepat, yang kemudian hari dikenal dengan istilah Suliwa dan Sanalika. Bang Madi mengandalkan tenaga lawan untuk melumpuhkan lawan dalam tempo yang cepat. Tangkisan atau pukulannya bisa mematahkan tulang lawan. Dan akhirnya, Raden Ibrahim memohon untuk menjadi murid dan Bang Madi pun bersedia menjadi gurunya. Agar lebih leluasa, Bang Madi langsung didatangkan ke Cianjur untuk mengajar di sana. Segala keperluan hidup untuk keluarga Bang Madi ditanggung oleh Raden Ibrahim. Dari Bang Madi, Raden Ibrahim Jaya Perbata memperoleh ilmu permainan rasa, yaitu sensitivitas atau kepekaan rasa yang positif, sehingga pada tingkat tertentu akan mampu membaca segala gerak lawan saat anggota badan bersentuhan dengan anggota badan lawan, serta segera melumpuhkannya. Menurut beberapa tokoh, salah satu ciri atau kebiasaan dari Bang Madi adalah mahir dalam melakukan teknik bendung atau menahan munculnya tenaga lawan, di samping mendahului tenaga dengan tenaga. Di kalangan aliran Cikalong, teknik ini disebut puhu tenaga atau puhu gerak. Pertemuan Raden Ibrahim dengan Bang Kari bermula setelah Raden Ibrahim dianggap sudah mewarisi semua ilmu Bang Madi. Bang Madi mengutus Raden Ibrahim untuk menemui Bang Kari dan berguru kepadanya. Bang Kari adalah sahabat dekat Bang Madi dan mereka berdua memiliki kemampuan yang dianggap setara. Hal ini dikarenakan Bang Kari dan Bang Madi memiliki gaya main po yang berbeda. Kalau Bang Madi yang terkenal dengan main po ulin tapel atau tapelan dan main po ulin tangtung, maka Bang Kari terkenal dengan main po peupuhan atau ilmu pukulan yang mengandalkan kecepatan gerak dan tenaga ledak. Bang Kari saat itu tinggal di Kampung Banteng, Tangerang. Sejak abad ke-14, Kampung Banteng sudah dikenal sebagai Kampung Cina atau Chinatown. Tak ada keterangan bahawa Bang Madi adalah ahli kungfu. Hanya yang pasti beliau memang tinggal di Kampung Benteng dan pertukaran ilmu sangat memungkinkan terjadi. Pada usia yang cukup matang, iaitu sekitar umur 40 tahun, Raden Ibrahim dianggap mewarisi maimponya Bang Kari. Di sisi lain, Eyang Shahbandar adalah seorang pengembara dari Kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat. Beliau dibawa ke Wanayasa, tepatnya di desa Karang Tengah, Cianjur oleh sahabatnya Raden Jibja, yang juga seorang pendekar. Di sana beliau bertemu dengan Raden Haji Enoh, seorang tuan tanah yang tak lain adalah orang tua dari Raden Jibja, yang kemudian hari menjadi murid dan mertua Eyang Shahbandar. Raden Haji Enoh sendiri juga merupakan murid sekaligus sanak kerabat dari Raden Ibrahim Jaya Perbata. Di sana beliau ditugaskan untuk menjaga danau dan kebun kelapa milik Raden Haji Enoh. Saat menjalankan tugasnya, inilah terjadi pertarungan berkali-kali antara pemuda Minang ini melawan gerombolan perompak dan pengacau, yang selalu berakhir dengan tewasnya para perompak tersebut. Kejadian demi kejadian inilah yang menggerakkan hati Raden Haji Enoh untuk meminta Eyang Shahbandar untuk mengajarinya dan sanak kerabatnya silat Minang. Sehingga nama Eyang Shahbandar menjadi semakin termasyhur dan menarik hati Bang Madi dan Bang Kari untuk bersilaturahmi. Dari hasil silaturahmi tersebut terjadilah percampuran ilmu silat Shahbandar yang merupakan cikal bakal ilmu tenaga dalam silat Cikalong pada generasi kedua dan seterusnya. Ilmu tenaga dalam juga terus menjamur baik dalam bentuk perguruan maupun perorangan, serta berbagai perguruan silat tenaga dalam atau kebatinan di Nusantara
dengan berbagai bentuk aliran dan nama perguruan. Di antara perguruan tersebut antara lain Margaluyu, aliran silat Cikaret, Sanalika, silat Sabandar Karimadi, Paguron Pusaka Cikalong Cianjur, Paguron Pusaka Siliwangi, dan hampir semua perguruan pencak silat di Jawa Barat. Nampon adalah salah satu bentuk pengembangan yang dilakukan secara pribadi. Namun sebagian murid-murid Nampon dan seterusnya membentuk berbagai perguruan baru yang diwarnai oleh keilmuan Nampon yang bersumber dari Sabandar, Kari, dan Madi. Perguruan tersebut antara lain Tri Rasa di Bandung, Raga Jati di Banyumas, Jurus Seni Penyadar di Tegal, Budi Suci di Indramayu, serta berbagai perguruan lain di Pulau Jawa dan Sumatera. Bagaimana sanak saudara? Semoga video tadi dapat menambah pengetahuan baru bagi kita seputar dunia persilatan ilmu tenaga dalam di Nusantara. Bila sanak saudara memiliki informasi, pertanyaan, atau pandangan yang dapat kita diskusikan mengenai video ini, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah video ini. Dan bila video ini rasanya bermanfaat, mohon kiranya untuk membagikan kepada sanak saudara kita yang lain. Semoga bermanfaat juga bagi orang yang banyak. Terima kasih buat yang udah subscribe. Dan untuk yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe di sudut kiri bawah video ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar dunia persilatan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Salam sukses, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.